Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Mangontang Simbajuntak, Ketua P4S KTB Cariu di Bogor. Ini sertifikatnya. Saya ada di kelas utama, jadi P4S kelas utama. Kali ini saya akan berbagi tentang ekonomi sirkuler, bersih, mulai dari rumah. Jadi suatu sistem yang dikembangkan dimulai dari rumah. Jadi sampah rumah tangga yang dikerjakan di rumah. Kerangka berpikirnya adalah dengan memanfaatkan agen biosirkuler, yaitu maggot BSF. Kita ketahui bahwa maggot BSF ini adalah sebuah serangga yang tidak menjadi vektor penyakit. Dia hanya beberapa hari saja menjadi serangga, kemudian dia hanya makan nektar di daunan. Nah, kemudian selanjutnya dia akan menjadi larva selama 1 bulan. Jadi sejumlah penelitian mengatakan bahwa memang BSF ini tidak menjadi agen penularan penyakit. Nah, bagaimana caranya? Berikut saya akan menjelaskan. Nah, pertama, saya merubah sangkar burung ini menjadi kandang isolasi BSF. Jadi kami cetuskan programnya bersih mulai dari rumah dalam rangka menciptakan ekonomi sirkuler. Nah, di sangkar burung ini kemudian kami rubah menjadi tempat isolasi serangga BSF. Nah, Pripupa, jadi larva yang sudah tua itu kemudian kami tempatkan di sini. Ini dia. Kemudian selanjutnya dia akan bermetamorfosa menjadi serangga. Nah, supaya dia bisa nyaman, makan, dan kawin, maka kami buatkan tanaman di dalamnya, juga di dalam potongan-potongan air kemasan. Nah, ini. Nah, di sini dia nanti akan bermain, hinggap, dan makan nektar. Selanjutnya dia akan bertelur. Di sini ada tempat bertelur. Ini saya buatkan kardus-kardus di dalamnya. Nah, pakan di sini cukup menggunakan bekatul atau sisa nasi atau pakan ikan yang banyak dijual di toko-toko tani terdekat kita. Nanti setelah dia menetas menjadi mini larva kira-kira 1 minggu, selanjutnya kita akan pindahkan ke tempat sampah organik yang telah kita siapkan sebelumnya. Nah, saya juga mendesain berbagai tanaman-tanaman untuk uji pupuk daripada sampah-sampah proses ekonomi sirkuler ini. Nah, ini adalah berbagai macam yang saya lakukan kebetulan saya ada keterangan sedikit anggur, dan anggur ini pun dalam tahap sudah mulai berbuah, dilatih berbuah. Nah, kemudian ini juga saya tidak tahu tadi ternyata sudah berbunga juga, padahal ini nggak disengaja, hanya karena nggak tega saja membuangnya. Saya biarkan tumbuh, kemudian ternyata sudah berbuah dan banyak buahnya juga. Nah, teman-teman, sampah-sampah organik di rumah itu kemudian kita buatkan wadah. Jadi wadahnya itu saya buatkan drum, juga bertuliskan bersih mulai dari rumah. Nah, jadi sampah organik, sisa nasi, ikan, dan lain-lain itu dimasukkan ke dalam drum ini. Nah, di dalam drum ini sebenarnya teman-teman, saya tidak membuang plastik kemasannya. Jadi plastiknya juga berikut saya masukkan ke dalam drum. Nanti si larva yang akan memakan organiknya, kemudian plastiknya tinggal diambil saja, dibuang. Nah, dari sini kemudian saya punya ikan gurami. Jadi kolam ini kalau nggak salah sekitar 1,5 kali 2,5 meter.
Di kolam ini saya buatkan ikan gurame sebanyak 70 ekor. Nah, dari 70 ekor ini biasanya saya akan panen eh, per tahun 25 kilo. Jadi saya sudah 3 kali panen, saya menghasilkan 25 kilo per 1 tahun, yang biasanya ya kami bagi di keluarga ataupun tetangga-tetangga. Jadi intinya penggunaan daripada larva itu tadi adalah dengan memanfaatkan kolam yang saya buat sendiri, sekitar 1,5 kali 2,5 meter. Kemudian maggot dipanen mungkin per hari atau per 3 hari, kapan sempatnya. Dan saya sendiri sudah melatih anak saya yang kecil-kecil untuk melakukan ini. Nah, kemudian temannya untuk mencukupi pakan daripada ikan gurame yang 70 ekor ini, saya membuat ajola. Jadi ajola 1 kontainer begini bisa saya panen sekitar setiap 2 hari ini. Jadi yang penting kan ditambah kompos. Kalau ada kodok ya dibuang. Nah, ini sudah memadai untuk menjadi pakan daripada ikan gurame yang 70 ekor yang bisa menghasilkan sampai 25 kilo per tahun. Jadi, teman-teman, bagaimana membangun suatu sirkulasi yang bisa dikerjakan, itu yang harus menjadi pemikiran kami, gagasan yang harus kami bangun supaya upaya-upaya peningkatan nilai tambah daripada sampah-sampah itu, karena dia di sisi lain adalah sebuah masalah, tetapi di sisi lain kita bermasalah di soal gizi dan pertanian. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah apa yang sangat mudah untuk dikerjakan sekalipun rumah tangga yang sederhana. Nah, kita tahu bahwa jangankan misalnya untuk memilah sampah saja, sampai hari ini, detik ini masih masalah. Teman-teman bisa pergi ke bandara, kita anggap bahwa di sana itu adalah kelas menengah ke atas, cek ada di situ kalau salah 3 atau 4 drum sampah, itu tidak pernah terpilah. Nah, daripada kita harus menjadi sibuk mempersoalkan apa yang tidak bisa dilakukan, maka kita gagaslah desain-desain yang sederhana. Tentu ini pikirannya nggak hanya soal menyisihkan sampah, tetapi harus ada ikan. Nah, jadi ikan itu menjadi nilai ekonomi yang bisa didapatkan oleh rumah tangga itu untuk alasan kuat sehingga dia mau melakukan menyelesaikan masalah sampah itu dari rumahnya sendiri. Bersih, mulai dari rumah, tetap semangat. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Salam petani.